Nah, selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu dosen dan semua teman-teman. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelainan polidaktili. Nah, anggota kami beranggotakan saya sendiri, Isabel Arieta, kemudian ada Titi Putri Talatan, kemudian ada Emanuela Priscilla Sugianto, Samantha Wibowo, dan Emanuela Taralin Nareswari. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, apa sih itu polidaktili? Polidaktili adalah suatu kelainan yang diwariskan oleh gen autosomal dominan P atau P besar, sehingga orang tersebut memiliki jari tambahan pada satu atau dua tangan dan atau pada kakinya. Pada orang normal, kromosom homozigotnya yaitu resesif P kecil, dan sedangkan pada orang yang memiliki kelainan polidaktili adalah memiliki kromosomnya heterozigotik dominan P atau P besar dan P kecil. Sehingga ekspresi gennya dominan menimbulkan variasi lokasi tambahan jari. Maka dari itu, bila seorang laki-laki polidaktili heterozigotik menikah dengan perempuan normal, maka keturunannya 50% memungkinkan polidaktili. Ini merupakan contoh polidaktili atau kelebihan jari pada tangan ataupun kaki. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama video hasil wawancara kelompok kami bersama narasumber kita, Bernadetta Astri Nugraini, terkait kelainan genetika polidaktili. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam pada semuanya. Perkenalkan, di sini saya Emanuela Taralin Nareswari Kurniawan, biasa dipanggil Nares dari NPM 2008-02-119. Pada hari ini, kelompok kami akan berbicara tentang kelainan genetika yang akan kami dapatkan informasinya dari narasumber kami. Kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, ada 4 teman kami. Mungkin bisa dimulai dari Priska. Saya Emanuela Priscilia Sugianto, biasa dipanggil Priska, dengan NPM 200802112. Saya Isabel Arieta, NPM 280-2105. Boleh dilanjut dari Samantha? Perkenalkan, saya Samantha Wibowo dengan NPM 200802113. Halo, perkenalkan saya Titi Putri Talantan, biasa dipanggil Titi dengan NPM 200802110. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya buat teman-teman semua. Nah, langsung saja kita juga berkenalan dengan narasumber kita. Boleh untuk Astri, perkenalan nama lengkap, panggilan, domisili, dan kesibukan apa sekarang. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Bernadetta Astri Putri Nugraini, biasa dipanggil Astri. Umur saya sekarang 17 tahun. Domisili saya di Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Kesibukan saya persiapan kelas 12. Oke, terima kasih pada Astri. Selanjutnya kita langsung masuk saja ya ke wawancara kita pada kesempatan kali ini. Astri sudah siap?
dari teman-teman juga sudah siap ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu waktu dan layar dipersilahkan. Ya, jadi Astri, aku mau tanya, sejak kapan sih kamu itu mengidap penyakit ini gitu? Oke, kalau sebenarnya nggak tahu sih ini penyakit atau enggak, tapi yang jelas ini udah ada sejak saya lahir. Jadi saya punya jari ke-6 di kaki kanan. Ya, yang kedua mungkin aku mau tanya, apakah orang tua tuh ada keturunan nggak sih? Kejadian yang sama atau gimana? Oke, orang tua ada dari bapak. Itu kalau bapak sendiri dua-duanya sih, jadi kanan kiri. Punya jari ke-6 gitu. Terus selanjutnya itu ada nggak sih kesusahan yang kamu rasain selama ini? Kalau untuk kesusahannya, lebih tepatnya kalau saat ini sih udah enggak sih karena udah jadi kebiasaan ya. Tapi kalau lebih tepatnya flashback ke waktu masa kecil sih. Kayak apalagi kalau waktu pakai sandal keluar gitu tuh biasanya kayak ada yang ganggu gitu. Tapi lama-lama biasa aja gitu karena udah terbiasa dengan punya jari ke-6 gitu kan. Jadi udah nggak ada kesulitan lagi sih gitu. Oke, aku sekarang mau tanya nih ke Astri. Itu gimana sih caranya Astri buat mengatasi kelainan ini? Eh kalau kalau mengatasi bingung juga sih karena lebih tepatnya disyukuri aja sih. Maksudnya ya udah kalau aku pribadi emang dari kecil udah dikasih tahu bahwa ya ini anugerah dari Tuhan gitu punya jari ke-6. Jadi justru lebih ngerasa wah ya kamu berarti lahir dengan kondisi yang beda dan unik gitu. Jadi lebih ke arah bersyukur aja sih, nggak terus disambati gitu. Oke, untuk selanjutnya aku mau tanya, ada nggak sih tanda-tanda yang Astri alami pas punya kelainan itu? Kalau tanda-tanda sih nggak ada ya, nggak ada apa-apa sih. Oke, terus pernah nggak ada zat atau obat yang dikonsumsi oleh ibu kamu semasa ibu kamu tuh ngandung kamu? Oke, ini saya juga udah cross check ke ibu dan jawabannya nggak ada. Jadi yang biasa. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Titi. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, apakah kamu sudah membawa ke dokter untuk diperiksa seperti itu atas penyakit ini, kelainan genetika ini, atau nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Terus pertanyaan selanjutnya lagi, apakah ada genetika lainnya yang mempengaruhi, misalnya seperti buta warna atau penyakit hemofilia atau albino yang kamu rasakan, atau dengan kata lainnya apa saja yang kamu rasakan selain memiliki kelebihan 6 jari seperti itu? Yang rasa sakit apa selain itu? Puji Tuhan
nggak ada apa-apa sih, maksudnya buta warna juga enggak, terus yang tadi udah disebutin juga nggak mengalami hal itu, jadi tetap normal aja, cuma jarinya tambah satu gitu. Selanjutnya aku mau bertanya, saat dalam kandungan apa gizinya tercukupi atau tidak? Ini juga udah saya cross check dan tidak apa maksudnya ya tercukupi dengan baik lah gitu, nggak ada masalah. Terus saat dalam kandungan itu apakah Ibu Astri pernah mengalami kecelakaan atau terpapar radiasi atau zat kimia dari obat? Ini juga tidak sih dari Ibu jawabnya juga enggak sih, enggak terkena apa-apa. Terus saat pertumbuhan sampai sekarang, apakah ada hal yang sakit dirasakan? Oke, ini mungkin yang bisa merasakan cuma yang itu ya, cuma yang punya kelebihan jari. Jadi dia itu jarinya tuh kayak apa ya? Maksudnya nggak kayak nggak ada kekuatannya gitu. Jadi kayak nggak bisa digerakin. Jadi kalau digerakin harus kalau mau ikutan gerak tuh harus pakai kelingking gitu. Jadi dia kayak nggak ada apa sih sebutannya? Aku aku bukan anak biologi. Ya anak biologi KW sih, cuma nggak tahu sebutannya apa, tapi yang jelas lemas gitu, maksudnya nggak bisa digerakin, paling cuma itu doang sih, jadi nggak bisa ngerasain apa juga gitu, cuma oh ada jari aja udah gitu sih. Baik, terima kasih Astri. Untuk sekarang saya kembalikan kepada Nares. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya buat kakak. Mungkin juga sudah cukup menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang kepo ini soal apa ya, genetika yang terjadi sama Astri gitu. Dan terima kasih banget buat Astri yang udah berkenan buat sharing. Semoga ini juga bisa membantu ke kita. Terus ya kita berharapnya baik buat semuanya ya. Jadi baik buat kami, baik juga buat Astri. Oke, kalau gitu karena mungkin sudah dicukupkan pertanyaan dari kakak-kakaknya, wawancara kita sudah cukup sekian buat kali ini. Kepada Astri sebagai narasumber kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Juga kepada kakak-kakak, terima kasih juga atas kehadiran juga pertanyaan. Baik, kalau begitu sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Astri sudah menjadi narasumber kami. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Astri. Terima kasih Kak. Oke, baik. Setelah kita menonton video tadi, kita dapat mengambil kesimpulan singkat dari hasil wawancara pada Astri itu yang mempunyai kelainan genetik polidaktili. Jadi, polidaktili ini merupakan salah satu contoh kelainan genetika X-linked dominan karena prinsipnya itu apabila ayahnya terjangkit ataupun terpengaruh, nah otomatis itu anak perempuannya juga pasti akan terjangkit atau terpengaruh juga. Dan seperti yang kita ketahui, polidaktili ini juga bukan merupakan kelainan yang membahayakan penderita karena tidak mempengaruhi atau mengganggu penderitanya. Polidaktili ini merupakan penyakit turunan genetika. Oke, berikut ini merupakan referensi dari kelompok kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai polidaktili. Terima kasih.